teman-teman ya, Project Resource Management. Jadi poin utamanya dari Project Resource Management adalah bagaimana mengoptimalkan ya, mengatur resource yang dibutuhkan di proyek agar berjalan secara efektif dan efisien ya. Karena resource di proyek itu kan terbatas, kita optimalkan penggunaannya. Dan resource di sini maksudnya adalah manusia ya, material, mesin, apapun itu ya, fisikal yang dibutuhkan di dalam proyek. Nah, yang harus kalian tanamkan adalah orang itu merupakan aset yang berharga ya. Jadi dalam suatu organisasi, aset utamanya adalah people. Aset utamanya adalah sumber daya manusia. Itu sudah pasti. Kesuksesan, keberhasilan seseorang, maksudnya perusahaan, itu bergantung kepada people-nya di sana. Jadi bukan robot, bukan materialnya, tapi ke people-nya. Nah, oleh karena itu, kita coba nih perlakukan aset kita ini sedemikian rupa agar mereka terus berkembang, bertahan dalam organisasi, ya, terus menunjukkan komitmen yang baik, gitu, ya. So, karena people itu adalah aset yang berharga, kita harus penuhi ya kebutuhan dasarnya, ya, fulfill their human resource need. Karena apa? Karena ini nih. Ini kan perusahaan pengen mendapatkan untung, itu udah pasti ya. Tujuan utamanya perusahaan itu bergerak karena finansial, masalah finansial. Nah, ini adalah asal muasalnya. Ketika karyawan itu kebutuhannya dipenuhi, maka dia akan termotivasi. Kalau dia termotivasi, dia akan bekerja secara sukarela, ya, dia akan bekerja secara produktif. Kalau semua karyawan memiliki pandangan seperti itu, maka perusahaan tinggal mengais rezeki, ya, itu bakal berjalan sebaik mungkin. Nah, di dalam PMBOK ada 6 prosesnya ya teman-teman ya. Ada plan resource, estimate activity resource, acquire resource, develop team, manage team, controlling the resources. Nah, yang di-highlight di dalam project resource management tidak hanya manusia saja, tapi material juga masuk ke dalam ruang lingkup project resource management. Gitu. Di estimate activity resource nanti ya diidentifikasi kebutuhan orangnya dan kebutuhan mesinnya. Gitu. Jadi setiap aktivitas butuh berapa orang sama butuh berapa mesin misalnya. Bisa mesin, bisa alat, peralatan yang dibutuhkan dalam setiap aktivitas. Makanya estimate activity resource ini sama dengan estimate activity duration. Nanti tools tekniknya juga sama, hampir sama. Terus ada acquire resource. Kalau acquire resource itu mendapatkan resource-nya yang kita tentukan di fase planning. Di fase planning ini kan lebih ke kira-kira ada nggak sih prosedur untuk pengambilan resource-nya, ada nggak sih SOP-nya, bagaimana teknik untuk menghitung resource yang dibutuhkan, bagaimana mendapatkannya, bagaimana mengembangkan kekompakan tim, ya, bagaimana biar tercipta hubungan yang baik, ya, hubungan kekompakan, ya, dan lain sebagainya, ya. Kalau misalnya terjadi konflik, bagaimana cara mengatasinya, buat aturan kepegawaian. Nah, ini ada di plan resource management. Selanjutnya, apa bedanya? Nih, ini sering keluar di ujian sertifikasi. Apa bedanya develop team sama manage team? Kalau develop team itu, dia fokusnya ke bagian team building, bagaimana membangun chemistry, kekompakan tim. Kalau manage team, ini lebih ke penyelesaian pekerjaan. Pekerjaan ini bagaimana? Skill-nya bagaimana? Terus talent kita ada nggak yang memiliki skill tersebut? Kalau kurang, yuk kita berikan training gitu. Jadi lebih ke setiap tim itu ya dilihat performanya, dilihat penyelesaian pekerjaannya, di-manage dengan baik, diberikan training yang baik. Kalau develop tim ini lebih ke masalah personal, lebih ke masalah bagian bagaimana membangun kekompakan tim. Terus apa bedanya dengan controlling the resource? Kalau ini membandingkan antara plan, ini kan rencana semua, ini rencana, kebutuhan-kebutuhan, SOP, aturan kepegawaian, dipantau, ini dijalankan atau tidak. Nah itu concern-nya bagian controlling the resources. Gitu. Lanjut lagi. Nah di dalam PMBOK ini fasenya berbeda ya, bisa dilihat di sini.
Nih, jadi kalau eksekusi ya, berbedanya di sini ada acquire resource, develop team, sama manage team. Nah, untuk yang plan resource management, kata kuncinya adalah ini, menentukan roles, menentukan tanggung jawab, menentukan skill yang dibutuhkan dalam setiap aktivitas. Lalu bagaimana membuat staffing management plan gitu. Iya, ini ya lagi rekaman dulu bentar ya. Terus sekarang yang plan resource management, ini ITTO-nya ya. ITTO-nya nanti output-nya adalah resource management plan. Terus ada tim charter. Tim charter itu adalah ya, kalau misalnya project charter, dokumen yang berisi otorisasi PM dalam mengerjakan proyek. Kalau tim charter, otorisasi si tim, dia person in charge di pekerjaan apa. Kalau dia bertindak sebagai technical writer, apa aja sih job desk-nya? Gitu. Ini kok pada off camera semua ya? Yang ada di screen saya sih, Alfred, Ajeng, Alfiera. Kalau saya off camera tuh kalau nggak ada justifikasinya, saya jadi kayak ngobrol sama radio sih gitu. Mudah-mudahan enggak ya. Selanjutnya adalah organizational chart. Kalau organizational chart itu ya ini salah satu tools untuk resource management plan ya. Memastikan ya bahwa struktur pekerjaan itu ya, jadi lebih ke bagaimana alur pelaporannya, bagaimana struktur pekerjaannya, saya harus lapor ke siapa, saya bertanggung jawab ke siapa, itu kurang lebih alurnya ya. Memastikan alur komunikasi juga si struktur organisasi tersebut. Struktur organisasi di proyek itu ada 3 jenisnya, ada yang narasi, ada yang hierarki, ada yang RAM. RAM itu adalah responsibility assignment matrix. Gitu. Responsibility assignment matrix itu akan mengkaitkan antara aktivitas dengan perannya. Nanti dikasih kode. Kode-kodenya apa saja. Gitu. Oke, terus ini yang contohnya ya. Di matrix. Nah, kalau yang RACI, itu singkatan dari responsible, accountable, consult, sama inform. Nah, ini muncul juga nih wajah-wajahnya ya. Jadi saya kayak nggak ngomong sendiri. Responsible itu adalah yang mengerjakan proyeknya. Kalau accountable itu yang bertanggung jawab. Yang memiliki otoritas terhadap pekerjaan tersebut. Hanya satu. Kalau consultation itu kalau misalnya kita ada isu nih, kita mau konsul ke siapa ya, misalnya pada saat pekerjaan tersebut ada sedikit isu dan saya harus konsultasi lah ibaratnya, saya harus diskusi ke siapa kira-kira. Kalau inform ini kalau misalnya udah beres pekerjaan, saya lapor kemana gitu, itu inform. Nah misalnya nih ada pekerjaan ya domestik aja, di sini adalah orang-orang yang terlibat. Nah, setiap pekerjaan itu ya hanya ada satu accountable. Bosnya adalah ibunya. Nah, si bos ini ada yang mengerjakannya. Jadi yang beresin kamar itu yang mengerjakan ya adik kakak ini. Kalau sudah selesai lapor ke ayah gitu misalnya. Kalau nggak bisa beresin, saya nanya ke siapa ya, ke ibu. Itu contohnya. Ya. Tuh dilihat di sini hanya ada 1 A. Boleh nggak ada 2 A di sini? Nggak boleh ya. Dalam satu pekerjaan itu hanya ada 1 bos. Nggak boleh ada 2 bos. Ya. Lalu boleh nggak ada bos terus dia juga yang ngerjain? Nah ini sebenarnya nggak boleh ya. Jadi bos itu ya sifatnya bersifat otorisasi aja. Dia bertanggung jawab terhadap keseluruhan, dia mendirect. Dia nggak perlu yang mengerjakan, yang mengerjakannya boleh orang lain. Gitu. Ini isi dari resource management plan. Histogram lanjut aja. Nah ini mau menghitung resource dari setiap kegiatan. Itu tekniknya hampir sama dengan estimate activity duration ya. Ada bottom up, analogous, gitu ya. Ya kurang lebih hampir sama. Saya langsung skip aja ya.
Sekarang ke acquire resources. Kalau acquire resources itu mendapatkan sumber daya ya, manusia atau sumber daya lainnya yang dibutuhkan di proyek. Kita dapatkan hal tersebut tuh. Nah, dengan cara apa? Tools tekniknya ada 4 ya. Kalau orang ini bisa dimagangin nih gitu. Terus bisa dilakukan secara virtual yang kita lakukan sekarang. Terus memutuskan suatu keputusan apakah kita perlu outsourcing atau tidak. Lalu ada tools teknik interpersonal team skill. Jadi di project resource management ini tools tekniknya ada yang sangat soft sekali yang berkaitan dengan tacit knowledge ya, yang berkaitan dengan experience seseorang, yaitu interpersonal and team skill. Interpersonal and team skill ini berkaitan dengan soft skill ya, itu sudah pasti. Kalau yang lain-lain kan ya virtual team ya udahlah kita pakai Zooman, pre-assignment ya udahlah kita magang. Tapi kalau interpersonal skill ya ini didapatkannya dari apa? Dari di luar sekolah, dari di luar kampus. Karena di dalam kampus itu ya nggak bisa kita tiba-tiba bisa ngomong gitu, tiba-tiba bisa apa leader gitu. Yang paling banyak berkontribusi itu di kegiatan ekstrakurikuler, kepanitiaan. Makanya saya sih senang-senang aja kalau ada mahasiswa yang aktif ya, aktif di luar kampus karena dia melatih interpersonal and team skill-nya. Ini kepake banget kalau di proyek ya. Kalau sih ngomongnya di proyek ya, ini kepake banget. Mungkin kalau di bidang yang lainnya ya belum tentu. Tapi rata-rata sih ya ini main sih interpersonal skill ya. Output-nya adalah, nah ini ada banyak ya. Lihat aja sendiri. Terus, nah tipe-tipe tim. Tipe-tipe tim ini ada yang dedicated, full time, ada yang part time ya. Terus ada yang partnership, ada yang virtual. Yang pre-assignment ini lebih ke magang. Jadi sebelum dikasih amanah yang besar, dikasih ke kegiatan dulu nih, dikasih biar kita lihat dulu nih, kita kayak test drive dulu gitu. Dia orangnya komit nggak sih gitu, dikasih pekerjaan yang kecil dulu aja. Negosiasi ya, mendapatkan resource di luar perusahaan, misalnya vendor, supplier, kontraktor ya. Gitu. Jadi negosiasi ada kontraknya gitu. Kalau akuisisi itu mendapatkan resource dari luar, misalnya menyewa ya. Terus virtual team ini kalau misalnya memang kendala geografis, kita gunakan virtual team. Nah, sekarang masuk ke develop team, proses yang ketiga. Develop team ini lebih ke bagaimana nih, ini yang di highlight oleh saya ya, interaksi di dalam tim ya. Bagaimana membangun interaksi di dalam tim biar chemistry-nya dapat ya. Sejujurnya bertemu secara fisik itu dapat meningkatkan chemistry dibandingkan dengan virtual team. Jadi lebih kerasa auranya ya, bahwa kita tuh lagi ngerjain. Cuman yang mau gimana lagi daripada kena COVID-19 ya. Jadi sekarang mengandalkan tim virtual gitu. Tapi nggak apa-apa, tim virtual juga kan face-to-face interaction, di mana face-to-face interaction juga mampu meningkatkan trust di antara tim gitu ya. Nah, interaksi di dalam tim ini ya, ini concern-nya sih develop tim, bagaimana biar kompak, bagaimana dia bisa saling membantu satu sama lain, membangun chemistry, membangun apa ya connect ke project-nya. Nah, ini adalah tools tekniknya. Nah, kamu bisa terapkan collocation, virtual team, dan lain sebagainya. Saya akan jelaskan di slide berikutnya ya. Nah, sekarang lebih ke organizational teori ya. Teorinya Maslow. Ini mungkin kalian sudah pada kenal semua teori Maslow ini ya. Jadi seseorang akan kinerjanya akan baik jika kebutuhan dasarnya dipenuhi. Itu satu ya. Nah, ini adalah levelingnya. Ini level 1, 2, 3, 4, 5. Kalau semua orang sudah 5, ini enak ya, udah perusahaan tuh bakal maju. Untung terus, sahamnya naik terus ya. Bagus lah. Cuma masalahnya yang 1, 2, 3, 4-nya harus dipenuhin dulu. Itu menurut teorinya Maslow. Ya, gitu. Apa tuh 1? Kalau 1 tuh kebutuhan seperti makan, bernafas, istirahat gitu ya. Terus baju itu dipenuhi dari sisi fisiknya ya. Kalau misalnya ini dipenuhi sama perusahaan, maka si manusia tersebut akan naik kebutuhannya. Kebutuhannya adalah masalah keamanan.
Ada asuransi kesehatan, asuransi untuk keluarganya, jaminan kesehatan, stabilitas sosialnya juga dipenuhin, tidak ditakut-takutin. Misalnya kamu kalau nggak datang hari ini, saya pecat gitu ya. Jadi merasa aman di perusahaan itu, tidak ditakut-takutin. Nah, kalau perusahaan ini sudah memfasilitasi level kedua, maka si manusia tersebut akan naik ke level ketiga, yaitu masalah cinta dan belongings ya. Jadi sangat terbuka untuk bergaul, bisa bergaul. Kan ada perusahaan yang, jangan, nggak boleh kerja, tidak ada waktu untuk bergaul. Dengan sesama kolega juga susah sekali, ya. Sense of connection juga hilang sekali, ya. Gitu. Tidak, terus gapnya sangat besar antara atasan sama bawahan, gitu ya. Jauh sekali, sehingga nggak connect. Saya di sini ngapain sih? Kok kayak berasa robot gitu ya. Nah, kalau misalnya itu dipenuhi sama perusahaan, nah, maka akan naik lagi lebih ke self esteem. Saya butuh pengakuan nih gitu ya. Pengakuan. Jadi kalau misalnya dalam suatu perusahaan nih ya, kamu sebagai manajernya ngelihat ada staf kamu yang performanya bagus sekali ya. Nah, jangan lupa kita harus berikan semacam knowledge ya, knowledge seperti terima kasih misalnya ya, terima kasih Putu ya sudah berjuang memenuhi target. Saya yakin ada banyak sekali pengorbanan yang diberikan untuk Putu dalam perusahaan kami gitu. Terima kasih atas kerjasamanya, terima kasih atas jerih payahnya. Selamat ya. Kadang kala disebutkan dalam rapat juga sudah membuat kita jadi senang gitu ya. Jadi tidak selamanya misalnya diberikan insentif. Kalau kamu bisa memberikan insentif itu sih bagus juga sih, nggak masalah. Jadi ada kalanya diberikan semacam awarding seperti itu juga bagus. Ya, kalau ini sudah dipenuhi sama perusahaan maka dia akan naik. Nah ini mah udah enak ya. Dia akan bertindak secara spontan, dia akan secara produktif, terus-menerus bekerja dengan baik ya. Karena ya semua kebutuhan dasarnya sudah dipenuhi. Saya nggak masalah. Finansial oke, relationship oke, connection ke project, connection ke perusahaan juga oke gitu. Nggak masalah. Saatnya saya giving back to organization. Gitu. Tapi kalau mau ke level atas, penuhi dulu level bawahnya. Nah, itu menurut teorinya Maslow. Nah, masalahnya sekarang ada beberapa teori-teori baru yang dapat mematahkan teori Maslow ya. Karena ada yang bisa langsung loncat gitu. Ada juga yang langsung loncat. Lalu teori yang dicetuskan oleh McGregor, X sama Y ya. X sama Y itu adalah extrinsic sama intrinsic. Jadi faktor motivasi. Seseorang memiliki motivasi kuat itu karena pengaruh faktor dari dalam dan luar. Faktor dari dalam dan luar itu contohnya apa? Nah, ingat aja misalnya si Squidward. Si Squidward itu adalah Y ya. Nah, Y ini adalah orang ini, si Squidward kan mungkin kalian udah pernah nonton ya, cenderung negatif ya, gitu. Nggak capable, terus nggak amanah juga, gitu. Kalau misalnya nggak dilihat, dia cenderung nggak akan ngerjain, gitu. Ya. Nah, dia itu memiliki faktor ekstrinsik yang sangat kuat ya. Misalnya dia bekerja hanya karena uang aja. Dia bekerja hanya karena takut dimarahin. Karena takut, jadi lebih ke faktor luar, takut dimarahin bosnya lah, takut dikata-katain sama orang lah, kayak pengangguran gitu ya kalau nggak kerja. Kalau misalnya takut dimarah-marahin karena orang tua lah, tekan, jadi lebih ke faktor luar banget. Nah, itu teori ini Y ya, saya salah kebalik nih. Teori X itu negatif ya. X, nah untuk tipikal orang yang tipikal X ini seperti Squidward harus dimonitor terus menerus. Karena kalau nggak dimonitor, nggak disupervisi dengan baik, dia kabur, nggak akan ngerjain nggak gitu. Ada celah dia nggak diawasin, ya udah males ngerjainnya. Nah berarti dia si Squidward, teori X. Oke, terus yang teorinya Y, teori Y itu adalah si SpongeBob ya. Si SpongeBob itu cenderungnya positif ya. Dia mau bekerja secara spontan. Karena apa?
Karena dia suka pekerjaan itu, dia menemukan hal yang menarik gitu. Nih, they find enjoyment. Ya, they find enjoyment di sana. Saya suka gitu, saya suka banget mata kuliah kalkulus gitu. Saya nggak peduli nilainya, saya suka aja mengerjakannya karena menurut saya matematika tuh menarik gitu ya. Karena dia suka, passion, otomatis dia mengerjakan dengan baik dan nilainya juga baik, seperti itu. Ya, ada juga yang saya nggak suka mata kuliah ini, tapi udahlah yang penting mah dapat nilainya A. Gitu. Nah itu berarti faktornya ada faktor luar gitu ya. Atau misalnya, saya harus ikut mata kuliah ini apa galak, kalau nggak ikut nanti auto E gitu. Berarti dia tipikalnya X gitu ya, faktor dari luar. Itu contohnya ya biar kalian paham aja. Terus ada juga ya motivasi seseorang menurut David McClellan karena 3, karena pengakuan, karena kekuasaan, karena afiliasi. Kalau karena achievement itu karena dia seneng recognition, dia suka tantangan ya. Ada orang yang suka tantangan. Bahkan saya pernah ketemu ya, waktu dulu saya masih mahasiswa, saya ketemu sama salah satu teman saya, dia suka masalah gitu. Saya suka hal yang menantang gitu. Jadi kalau misalnya diberikan amanah, dia pasti akan memilih sebagai leader. Menurutnya katanya itu sangat baik sekali. Dan saya lihat sekarang dia sudah jadi motivator gitu ya. Memang passionnya ke sana. Nah, untuk orang-orang seperti ini ya berikanlah yang challenging. Berikan target. Dan jangan lupa kalau misalnya dia sudah memenuhi, jangan lupa kita kasih applause. Applause maksudnya bisa macam-macam, pujian, insentif, macam-macam lah, recognition itu. Yang artinya dia itu unik. Dia berbeda dari yang lainnya dan kita harus akuin. Kalau ada orang unik, achievement-nya bagus, nggak kita hargain, cenderung orang tersebut akan mencari. Ya ngapain saya kerja di sini? Saya nggak diakuin, mending saya di perusahaan lain aja. Saya mau cari pengakuan. Ada orang yang seperti itu. Dan untuk orang-orang yang seperti itu biasanya talented. Orang-orang talented, dia mencari lebih ke approval, benefit yang baik gitu. Jadi perusahaan harus mempertahankan orang-orang seperti itu. Terus kekuasaan, dia memiliki power untuk menggerakkan massa, power untuk memberikan influence. Ya, misalnya di kelas TI pas 105 ada yang suka menggembosi gitu ibaratnya. Menggembosi ke hal-hal yang baik lah ya gitu. Orang-orang pada nurut, berarti dia sebenarnya punya sense of power sih, dia memiliki leadership gitu. Salah satu jiwa leadership itu adalah memberikan influence ya, memberikan pengaruh. Nah, kalau ketemu orang seperti itu amanahnya aja sebagai leader gitu. Ya, cocok. Kalau afiliasi itu lebih ke dia senangnya kerjasama sih, dibandingkan harus jadi pemimpin, dia karena lebih senang bekerja sama, family oriented lah gitu ya, dia lebih mencari persetujuan dibandingkan dengan pengakuan gitu. Disenangi kerjasama, tuh relationship. Terus selanjutnya ada Herzberg teori ya. Ini motivasi seseorang itu karena dua hal. Karena masalah hygiene factor ya. Jadi tidak puas. Pekerjaannya tidak puas karena hygiene factor. Terus pekerjaan memuaskan karena faktor motivasi gitu. Nah, ini kita nggak akan puas nih, kita nggak akan perform kalau misalnya perusahaan tidak memperhatikan kondisi uang kerjanya, terus gajinya tidak mencukupi, tidak setimpal gitu ya teman-teman ya. Kehidupan personalnya sangat terganggu, jadi pagi, siang, malam itu selalu aja ya dihantui dengan perasaan pekerjaan, vikon terus menerus ya gitu. Terus relationship at work, tidak menemukan teman di pekerjaan, sulit sekali menjalin friendship gitu, keamanannya juga tidak ada. Nah, ini akan menunjukkan ketidakpuasan sih sebenarnya, dia pasti nggak akan perform. Selanjutnya yang membuat dia perform lebih ke ada self actualization, ada recognition, ada jenjang karir yang memuaskan. Itu salah satu yang membuat kita termotivasi untuk bekerja. Terus kaitannya dengan interpersonal skill yang project manager, karena leadership di dalam project manager itu ya terkait dengan kepemimpinan project manager. Nah, project manager interpersonal skill apa saja? Nah,
ada kepemimpinan, mampu menginfluence. Jadi leadership itu artinya memberikan pengaruh gitu ya. Jadi bos itu adalah pengaruh gitu, memberikan pengaruh kepada seseorang ya. Terus membangun kekompakan tim. Selain pengaruh, dia harus juga memberikan motivasi, kemampuan komunikasi yang paling bagus, influencing, decision making, memiliki kesadaran politis yang bagus, kesadaran budaya yang bagus, kemampuan negosiasi. Nah, orang-orang inilah yang nggak banyak gitu ya di populasinya di dunia, itu nggak banyak orang-orang seperti ini gitu ya, memiliki jiwa leader yang baik gitu. Tapi ini bisa dilatih dari mana ya? Apakah dari kampus? Kalau dari kampus itu lebih ke teori ya, tapi saya sarankan kalau misalnya kalian pengen punya ini ya harus terjun. Misalnya dengan kepanitiaan itu bisa ya. Magang juga itu bisa, bagus. Selanjutnya training. Training itu karena kan kita mau mengembangkan tim ya, kompetensi tim, kita bisa juga memberikan semacam training, webinar. Sudah banyak banget ya webinar sekarang. Terus aturan. Nah, aturan ini harus kita berikan teman-teman ya di awal. Contohnya apa? Nah, ini saya kebetulan baru aja terlibat dalam satu proyek yang super virtual, jadi nggak ketemu sama timnya selama 6 bulan, saya nggak ketemu ya. Nah, kita buat semacam aturannya. Karena ini sangat berisiko, nggak pernah ketemu, nggak tahu wataknya seperti apa, tiba-tiba jelek aja, ya. Jelek aja ada apa orang-orang baru di sana. Nah, salah satunya adalah membuat aturan. Karena pasti menggunakan video conference sebagai media komunikasi, kita buat aturannya gitu. Nah, PM-nya membuat aturannya seperti ini, misalnya ketika rapat wajib hadir ya. 15 menit sebelum rapat dimulai sudah standby gitu. Terus kedua, mengaktifkan video kamera. Ngapain video kamera? Saya kan pemalu orangnya gitu ya. Karena di dalam project ya, gestur tubuh, gerak-gerik ya, suara ya, suara pelan, suara kencang itu kan beda itu ya, artinya penekanannya beda. Jadi itu yang mau kita lihat ya, si PM tersebut mau dilihat nih orangnya seperti apa. Karena kan tim itu adalah aset, kita harus tahu ini karakter seseorang seperti apa. Makanya kamera wajib diaktifkan, tidak boleh telat ya, seperti itu. Terus ketika rapat misalnya ada recordingnya, itu adalah salah satu ground rules. Dan itu harus dibuat di awal. Karena kalau misalnya dibuat di akhir, nanti jatuhnya ya kayak sedikit gak fair gitu ya. Ada punishment dan reward-nya. Punishment reward juga diatur dalam ground rules. Selanjutnya collocation. Kalau collocation itu misalnya kalau nggak COVID-19 mungkin proyek ini akan dikerjakan dalam suatu tempat biar semua orang fokus, biar semua orang nggak pikirannya kemana-mana, ya udah kumpulin aja ke dalam suatu tempat dan mereka mengerjakan di tempat tersebut gitu. Nah, itu disebut dengan co-location. Recognition and awarding itu akan efektif kalau informasi hal tersebut disampaikan di awal atau semua orang sudah paham. Misalnya saya akan mendapatkan bonus kalau saya achieving the target. Tapi kalau informasi tersebut tidak sampai ke semua telinga, ya jatuhnya nggak fair juga. Jadi it will only be effective if it is satisfied or valued by individual. Selanjutnya ini nih, nah ini pasti kalian bakal kena ya, nggak kena sih, ya relate aja gitu. Ini contohnya ya, jadi team building activities menurut Tuckman ya. Jadi ini adalah fase-fase pembentukan kekompakan tim, fase-fase pembentukan tim. Nih misalnya hari ini ada tugas dari Bu Devi adalah membuat master plan, super mini master plan. Oke, kata Bu Devi misalnya maksimal 5 orang. Nah, hari ini pasti kalian ada sedikit gelisah. Aku sama siapa ya? Cup-cupan lah ibaratnya ya. Aku mau ini, oke ya. Nah, terbentuklah nih tim baru. Karena misalnya yang lain udah, teman-teman kamu udah dapet, tinggallah sisa-sisanya gitu. Ini siapa gitu ya. Atau misalnya, oke, udah dapat semuanya ya. Dengan karakter yang berbeda.
Stage 1, forming, pembentukan tim. Oke, deal, project ini akan dikerjakan dalam seminggu dan tidak boleh telat. Terus ada 5 poin harus dikerjakan. Handshake. Mulai stage 2 sampai H-3 belum dikerjakan sama sekali. Nah, si teman-teman sudah mulai pada gelisah, ini gimana sih? Kok pada slow respon semua gitu ya? Kok pada gak gercep semua? Akhirnya ada yang inisiatif, mulai mengerjakan, mulai colek-colek, mulai buat WA group gitu ya. Ayo kerjain, ini kalau nggak dikerjain kan nanti nilai kuisnya berkurang gitu ya. Mulai timbul konflik, makanya disebut dengan storming, stage 2. Ya. Mulai ada benih-benih konflik, riak-riak konflik. Atau misalnya, pernah misalnya terlibat dalam suatu pekerjaan ya, isinya orang pintar semua, ternyata nggak beres juga, karena akhirnya pada berantem gitu ya, karena mereka merasa ini yang benar loh, salah ini yang benar, ini nggak efektif juga gitu ya. Nah itu ada di stage 2, storming. H-1, udah pada gelisah, akhirnya ada orang yang memiliki influence yang baik memutuskan, oke, kalau kamu nggak care terhadap tugas besarnya, saya akan menulis proporsi pekerjaan teman-teman 0%. Saya akan lapor. Nah, mulai pada concern semua, oke, norming. Kembali lagi norming, karena ya harus selesai, nggak bisa mundur ini, gitu. Ya, tidak ada pilihan untuk mundur. Dan akhirnya mulai detik-detik pekerjaannya, wah, pada optimal semuanya, sibuk. Nah, mulai di-submit, ya udah rilis. Pekerjaannya rilis, sudah balik lagi ke posisi semula, tidak bergabung ke dalam tim. Nah, ini adalah fase-fase pembentukan tim. Artinya apa? Konflik itu pasti ada gitu. Ya, konflik itu pasti ada, entah apapun itu, tapi jangan sampai itu menjadikan proyek kamu nggak selesai, karena proyek itu harus selesai. Sekali komitmen, terobos langsung harus selesai. Mau nggak mau, suka atau nggak suka. Itu prinsipnya di proyek. Secapek apapun, sekesal apapun sama klien misalnya, sekesal apapun sama tim, saya harus terus gitu. Saya harus terus aja bergerak. Tuh ya. Selanjutnya manage team ini lebih ke men-track ya, memonitor kinerja dari member ya, kinerja seperti apa sih? Oh kayaknya dia nggak paham nih gitu, nggak paham materi ini. Ya udah kita usulkan untuk diadakan semacam ini training gitu ya, training secara virtual. Atau misalnya ada isu gitu ya, ini berkaitan dengan teknis banget gitu ya, saya nggak bisa mengerjakan ini karena saya tidak memiliki kemampuan. Ya udah yuk kita kerjain. Tapi untuk mengerjakannya saya butuh tim yang lebih ahli. Itu kan isu ya dan harus segera diselesaikan. Oke. Terus ini adalah ITTO-nya dan lagi-lagi coba lihat ya, interpersonal and team skill. Jadi soft skill lagi yang main. Tools-nya itu di dalam memanage team, dalam memanage people itu adalah interpersonal. Ya, mau nggak mau. Nah, konflik itu bisa jadi menguntungkan dan konflik itu tidak bisa dihindari, itu udah pastilah. Cuma rata-rata di proyek ya, nggak ada konflik itu dikarenakan masalah karakter orang ya atau watak seseorang. Justru karena masalah schedule. Ya, misalnya H-1 belum ada yang ngerjain sama sekali. Wah, udah mulai keluar taringnya kalian. Ya udah, kalau nggak suka ya, kalau nggak suka ngerjain, saya akan lapor no semua, bodo amat gitu ya. Wah, ternyata ya orang ini bisa juga marah gitu ya, dikirain nggak pernah marah ya. Itu karena schedule sih sebenarnya. Jadi karena masalah schedule yang under pressure, kita jadi capek, kita jadi keluar emosinya. Gitu. Ya. Terus konflik yang kedua berkaitan dengan prioritas. Tidak bisa membagi-bagi waktu. Masalah resource-nya yang kurang capable, kurang efektif, masalah-masalah teknis lainnya. Jadi jarang dikarenakan masalah watak karakter itu jarang kalau dalam proyek. Maka kalau dalam proyek itu ya bisa jadi sekarang tuh dimarah-marahin ya gitu. Besoknya harus senyum-senyum lagi. Jadi harus masuk kuping kanan keluar kuping kiri aja, nggak usah dibawa ke hati. Ya nggak usah dibawa ke hati lah kalau di dalam proyek mah, nggak usah. Terus kalau ada konflik jangan dibiarkan, harus segera diselesaikan ya.
Nah, dengan teknik apa saja di sini ada ya. Pertama, forcing. Kalau forcing itu ya udah langsung aja direct, ini solusinya gitu. Itu bisa ya. Jadi karakternya adalah win-lose, ada yang kalah, ada yang menang solusinya. Collaborating itu dipaksa untuk setuju. Gimana caranya? Mungkin beberapa pendekatan, beberapa tahap, jadi semua orang menjadi setuju. Withdraw itu lebih ke ya udah pending dulu aja. Tapi nanti harus dibahas. Jangan di pending terus-menerus. Terus kalau smoothing itu ya udahlah kayak ya udahlah daripada ribut terus, yaudah kerjain lah, atau ya udahlah yuk kita ambil ininya aja gitu. Garis besarnya itu contohnya yang smoothing atau accommodating. Compromising itu lebih ke lose-lose situation. Jadi nggak ada pihak yang diuntungkan di sini. Jadi ada yang kesel juga sih gitu. Cuman saran saya jangan sampai ini lama ya. Maksudnya jangan terus-menerus. Kita harus menuju ke tahap collaborating. Karena collaborating ini adalah win-win situation, semua orang setuju. Terus monitoring resources. Kalau monitoring resources ini, nah ini nih, membandingkan antara yang direncanakan dengan aktualnya. Perencanaannya bagaimana, yang kita tentuin nih, SOP-nya berjalan atau tidak, gitu. Ya. Ini adalah ITTO-nya, bisa dilihat lagi, interpersonal team skill, main lagi di sini. Terus kekuatan, bukan kekuatan sih, lebih ke powernya project manager apa aja sih? Ada yang formal, reward, penalty, expert gitu ya. Seseorang memiliki power di khususnya di project manager karena masalah formalitas atau legitimasi ya. Jadi dia pantas menduduki sebagai project manager karena memang posisinya. Karena dia sudah memiliki sertifikasi, karena dia memiliki jam terbang yang tinggi di dalam project, ya udah pantas. Terus ada yang karena posisinya rewarding ya, kekuatan rewarding gitu. Kita bisa menginfluence seseorang karena kita menerapkan sistem rewarding yang baik. Kalau yang berhasil mendapatkan achievement, kita berikan semacam reward di sana. Penalti. Nah, jangan segan-segan teman-teman. Walaupun itu teman kamu sendiri, walaupun itu saudara sendiri, kalau di dalam proyek itu salah, kita harus berani menegur. Jangan dibiarkan. Karena ada beberapa orang yang nggak enakan gitu. Expert itu karena memang dia ahli di bidangnya. Kalau referent itu karena karismatik. Nah, ini nggak semua orang punya ini ya, karisma ya. Karisma itu ya memiliki kepopuleran, karisma membuat seseorang tuh jadi seneng ya. Sama dia tuh aku seneng banget gitu ya. Pokoknya aku terkesima lah, dia ngomong apa tuh aku bakal nurut. Nah, ya itu contohnya yang referent. Nah, at least ya, yang mana yang saya gunakan ketika saya menjadi project manager, expert, sama rewarding. Gitu. Karena kalau semuanya punya, ya itu perfect banget. Ya, at least inilah gabungan ini. Terus contoh-contoh memanage people, ada yang otokratik, ini top down. Ya, jadi manajer punya kekuasaan yang banyak terhadap anak buahnya, gitu. Pokoknya tangannya itu sangat besar sekali untuk mengontrol. Lalu kalau misalnya demokratik itu participating, jadi anak buahnya memiliki suara juga dalam sisi manajemen. Kalau laissez-faire tuh lebih ke ya udah biarin aja lah, gitu. Maksudnya nggak usah dimonitor secara terus-menerus karena saya yakin dia bakal berkontribusi. Nah ini untuk tipikal orang-orang yang si SpongeBob. SpongeBob mau nggak ada customer pun juga dia bakal buat Krabby Patty gitu. Dan Tuan Crab juga nggak usah dimonitor secara terus-menerus, dia percaya bahwa si SpongeBob akan selalu setia. Ya, itu contohnya laissez-faire. Kalau misalnya laissez-faire tapi si Squidward gitu ya nggak dipantau, ya udah dia juga bakal males gitu akan ngerjain. Gitu teman-teman. Ada yang mau ditanyakan?